ingin juga menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Kita bekerja ini di hulunya. Jadi yang mau kita kerjakan sekarang ini adalah Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi. Bendungan penangkal banjir Jakarta bakal rampung. Anies jangan klaim ya. Ditulis oleh Syardi dari Solo.com. Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun di masa pemerintahan Jokowi selain jalan tol adalah bendungan. Presiden Jokowi mengatakan di tahun ini ditargetkan ada 17 bendungan yang diresmikan. Salah satunya yang sudah ditunggu-tunggu yaitu 2 proyek penangkal banjir Jakarta, Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang akan diresmikan November mendatang. Seperti yang kita ketahui, Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor adalah bagian dari rencana Induk Pengendalian Banjir Jakarta. Sebenarnya, bendungan tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2021. Tapi karena beberapa faktor, kedua bendungan itu baru akan diresmikan November mendatang. Bendungan Ciawi merupakan salah satu bendungan dry dam yang berfungsi single purpose sebagai pengendalian banjir untuk DKI Jakarta. Ada beberapa tantangan dalam pembangunan proyek kedua bendungan tersebut, yaitu pembebasan lahan dan hujan yang kerap terjadi. Untuk mengatasinya, kami selimuti lahan yang masih dikerjakan saat hujan. Saat tidak hujan, baru dipadatkan lagi lapis demi lapis, kata Basuki. Jika sudah beroperasi, maka kedua bendungan tersebut bisa mengurangi banjir Jakarta hingga 24% dengan mengatur mengalirnya debit air di hulu Sungai Ciliwung sebelum ke Bendung Katulampa dan terus ke Jakarta. Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,5 juta meter kubik dan luas genangan 39,40 hektar. Dirancang untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bandung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik per detik. Bendungan Sukamahi pun adalah proyek yang sudah direncanakan sejak 1990-an tapi baru dibangun di era Jokowi pada tahun 2017. Nah, dengan demikian diharapkan tidak ada lagi banjir parah yang menimpa Jakarta seperti pada tahun lalu. Di saat kita mendengar kabar ini, tentunya pemerintah gerak cepat mengerjakan apa yang harus dilakukan. Dan kita pasti bertanya, bagaimana progres naturalisasi sungai? Nah, ini kalau ditanyakan kepada Anies, maka siap-siaplah kecewa. Tak ada kabarnya, kemungkinan besar naturalisasi hanya lip service saja. Konsepnya seperti apa, kita tidak tahu, normalisasi pun belum selesai. Yang proyek gede seperti rumah DP 0 rupiah saja tidak selesai, malah targetnya dikurangi secara drastis, apalagi cuma naturalisasi sungai. Sewaktu banjir besar melanda Jakarta tahun 2020, Anies sempat berkilah kalau penanganan banjir di hulu tidak beres, maka Jakarta akan banjir terus. Lebih kurang begitu yang dia bilang, ini seperti berusaha melempar tanggung jawab dan kesalahan ke pihak lain, dan tantangan tersebut sudah dijawab pemerintah pusat, yaitu membangun 2 bendungan di atas. Tugas Anies apa? Ya sebenarnya tak ada sih, cuma ngomong dan tata kata doang. Nanti ketika bendungan sudah diresmikan dan beroperasi, banjir sudah berkurang, dia mungkin akan secara tersirat mengklaim Jakarta tidak lagi banjir besar. Sebagai tanda dia sudah berhasil, padahal kerjaan lebih banyak dilakukan pusat. Dia hanya tampil di depan pidato dan membanggakan prestasi tersebut. Mumpung tenar dengan tidak banyak melakukan apa-apa, cukup dengan modal percaya diri dan tebal muka. Enak memang Anies ini sedikit bekerja banyak penghargaan, ibarat 2 pihak bekerja sama, yang satu lakukan 80-90%, yang satu lagi hanya 10-20%. Itu pun kadang tidak selesai. Lucu memang, tapi ini kenyataan yang memang terjadi. Apalagi ada satu faktor yang terkenal suka menjilat dan memuji Anies. Jangan-jangan nanti dia dengan bangganya, dengan otak label rektor, mengatakan semua itu berkat Anies. Anies penyelamat banjir Jakarta, pahlawan banjir di Jakarta. Baginya apapun prestasi yang terjadi di Jakarta, meski yang melakukan adalah pihak lain, tetap saja itu milik Anies. Mungkin ada baiknya segera sahkan dengan serius bahwa pengerjaan bendungan di atas adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab Anies adalah naturalisasi sungai. Tanya ke dia, kapan naturalisasi sungai selesai? Bila perlu, ajukan interpelasi, tanyakan kapan naturalisasi rampung. Nanti bakal ada undangan makan malam jilid 2. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. PT Utama Karya Persero telah merampungkan proyek pembangunan lanjutan Bendungan Bendo yang terletak di Dukuh Bendo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Proyek yang mulai dikerjakan pada bulan Desember 2019 silam ini kini telah siap untuk menyuplai air irigasi seluas 7.800 hektar lahan pertanian di wilayah Ponorogo dan Madiun. Berkolaborasi dengan PT Wijaya Karya Persero dan PT Nindya Karya Persero, proyek Joint Operation Paket 2 ini diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan dengan adanya bendungan ini diharapkan akan menyediakan pasokan air bagi lahan pertanian dan mengurangi potensi banjir. Bendungan ini akan menyediakan irigasi untuk 7.800 hektar sawah dan pasokan air baku 370 liter per detik serta bisa mengurangi banjir, mereduksi banjir sebesar 31% atau 117 meter kubik per detik, ujar Jokowi. Jokowi juga berpesan agar bendungan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disambungkan ke seluruh jaringan irigasi yang ada sehingga masyarakat dan para petani bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya. Jokowi menambahkan sepanjang tahun 2021 pemerintah akan menyelesaikan 17 bendungan. Artinya produktivitas di bidang pertanian akan ketambahan pasokan air dan kita harapkan akan meningkatkan produktivitas para petani. Sementara itu Direktur Operasi 1 Hutama Karya Novias Nurendra menyampaikan bahwa nilai kontrak proyek ini mencapai 1.051.158.000 yang pada tahap 1 sebesar Rp716.580.000 dan tahap 2 sebesar Rp334.578.000. Dalam pembangunan Bendungan Bendo ini, Hutama Karya berkolaborasi dengan Wijaya Karya dan Nindya Karya di bawah Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Cakupan pekerjaan yang digarap dalam proyek ini antara lain pekerjaan jalan akses masuk, pekerjaan bangunan pelimpah, pekerjaan bangunan fasilitas umum, serta pekerjaan bendungan utama. Lebih lanjut, Novias menjelaskan pembuatan Bendungan Bendo ini dirancang agar dapat menyuplai air untuk daerah irigasi Bendo dengan luas 3.300 hektar dan suplesi daerah irigasi Smart Irrigation Monitoring dengan luas 4.500 hektar. Selain itu, Bendungan Bendo bertujuan untuk penyediaan air baku dengan debit sebesar 370 liter per detik serta mereduksi banjir. Untuk percepatan pembangunan bendungan, Hutama Karya menggunakan beberapa peralatan konstruksi yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan, antara lain inclinometer yang berfungsi untuk menganalisa kemiringan yang terjadi pada tanah, survey settlement dan crash settlement survey point yang berfungsi untuk memantau serta mengetahui besarnya penurunan pada lokasi puncak bendungan dan lereng downstream, observation well dan open standpipe yang berfungsi untuk mengetahui serta mengukur tinggi muka air tanah, serta magnetic settlement plate yang berfungsi untuk mengetahui terjadinya penurunan tanah. Selain peralatan, Hutama Karya juga mengaplikasikan metode kerja horizontal directional drilling yang merupakan pengeboran bawah tanah secara horizontal untuk memasang jaringan utilitas bawah tanah. Pihaknya telah memulai pembangunan Bendungan Bendo ini sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 lalu untuk pembangunan tahap 1. Meski dalam pembangunan lanjutan yang dimulai pada tahun 2019 sampai dengan 2021 ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19, namun atas komitmen dan tetap menerapkan prokes di lingkungan proyek, pembangunan Bendungan Bendo diprediksi dapat rampung sesuai target. Pembangunan bendungan ini pun membuka akses pekerjaan dan menyerap 250 tenaga kerja lokal. Bendungan Bendo menjadi satu dari 4 bendungan prioritas yang diresmikan oleh Kementerian PUPR. Kehadiran bendungan ini nantinya dapat mendukung irigasi pertanian serta pengembangan sektor ekonomi lainnya di kawasan tersebut yang akan berdampak positif untuk masyarakat secara luas. Turut hadir pula dalam peresmian ini Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito, dan Direktur Utama Nindya Karya Haidar Agarim.